Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengerjaan pile cap jembatan di bawah tanah dasar. Jadi pile cap itu bisa dikerjakan bagian bawah tanah dasar ataupun di atas tanah dasar. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai pengerjaan pile cap yang dikerjakan di bawah tanah dasar. Nah, adapun skop kerja atau ruang lingkup mengenai pekerjaan ini adalah yang pertama adalah temporary steel sheet pile. Jadi kita menggunakan install atau kita memasang sheet pile seperti yang Anda lihat. Ini sheet pile sudah terpasang. Nah, kemudian setelah sheet pile sudah terpasang, maka akan dilakukan ekskavasi dan pemasangan roller di sekeliling sheet pile tersebut. Nah, kemudian setelah itu dilakukan cutting pile atau pemotongan pile atau bore pile. Nah, kemudian dilakukan lin konkrit. Nah, setelah dilakukan lin konkrit atau lantai kerja, maka proses selanjutnya adalah fabrikasi dan pemasangan pembesian. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah sudah terlaksana semua yang saya tadi sebutkan. Kalau dalam area pile cap itu ada air, maka harus dibuatkan sampit untuk mengeluarkan air itu. Dari sampit itulah air bisa dipompa keluar. Nah, kemudian instalasi formwork. Nah, kemudian ada pemasangan formwork atau becasting. Kemudian setelah pemasangan becasting, maka akan dilakukan pengecoran atau casting. Nah, setelah dilakukan pengecoran, tahap terakhir itu adalah curing dan pembongkaran daripada sheet pile. Jadi itu kira-kira proses pengerjaan mulai dari awal pengerjaan pile cap sampai terakhir. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah pembersihan dengan kompresor. Jadi setiap akan dilakukan pengecoran, maka harus dilakukan pembersihan di area pengecoran, terutama di area pembesian. Jadi pembersihan itu berupa bekas-bekas kayu maupun kotoran-kotoran yang melekat pada besi maupun pada area-area mana akan dilakukan pengecoran. Adapun material yang digunakan untuk pengerjaan ini adalah otomatis nanti yang akan dipakai konkrit itu adalah tergantung disetujui apakah dia FC 30 atau 35 itu tergantung dari desain yang menjadi kesepakatan. Dan kemudian itu adalah lin konkrit. Kalau lin konkritnya itu biasanya pakai FC 10. Kemudian reinforcement bar atau tulangan itu biasanya pakai BJTD 40. Kemudian material yang lain adalah sheet pile. Nah, kemudian formwork yang dipakai setelah sheet pile itu terpasang dan pembersihan sudah selesai, yaitu plywood, hollow, tie rod, wing nut, foam oil, U-head jack, dan plastic cone. Adapun pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan mempersiapkan gambar kerja, menentukan jenis atau tipe backcasting yang akan digunakan, jenis dan kebutuhan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan backcasting, termasuk yang dibutuhkan. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka harus dibuat subdrawing. Gambar pelaksanaan harus menggambarkan yang pertama adalah gambar denah, menggambarkan posisi pile cap terhadap sumbu bangunan lengkap dengan ukuran pile cap-nya. Kemudian masih gambar yaitu adalah harus menginformasikan ukuran, koordinat, dan elevasi yang digunakan. Gambar pembesian pile cap harus menginformasikan jenis, jumlah, dan diameter besi serta besi baik besi utama maupun besi sengkang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah menentukan titik atau lokasi pile cap yang diberikan tanda yang dilakukan oleh tim survei dengan menggunakan alat survei. Pengukuran dari tim survei untuk pekerjaan pile cap tahap pertama adalah tandaan batas galian dan pemasangan batas proteksi galian, dalam hal ini posisi sheet pile, jika lokasi perlu dipasang proteksi. Untuk jarak galian minimal 80 cm dari setiap tepi pile cap. Kasih diberi tanda berupa patok di setiap sudut sebagai tanda batas galian pile cap. Fabrikasi backcasting dan tulangan. Nah, untuk kegiatan fabrikasi ini meliputi pemilihan material, pengadaan material, dan fabrikasi, baik dari formwork maupun besi tulangan. Untuk fabrikasi formwork pile cap,
Dimulai dari permodelan backcasting, hitungan panel backcasting harus mampu menahan beton pile cap agar tidak melendut. Sehingga rangka dari panel harus didesain agar panel yang digunakan aman, baik menggunakan material baja maupun dari kayu. Pada proyek ini akan menggunakan panel casting dari material plywood dengan menggunakan rangka dari besi hollow. Untuk fabrikasi panel backcasting mengikuti dimensi pile cap. Sedangkan fabrikasi tulangan pile cap mengacu pada shop drawing pembesian pile cap. Untuk potong bengkok tulangan dilakukan dengan bar bending schedule pada shop drawing. Sebelum fabrikasi tulangan, agar diperiksa kembali apakah diameter tulangan sudah sesuai dengan gambar agar tidak terdapat kesalahan fabrikasi. Pastikan alat potong berfungsi dengan baik. Setelah tulangan difabrikasi, maka lakukan pengecekan kembali terhadap panjang dan sudut tulangan setelah dibengkokkan. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemancangan sheet pile. Tapi mengenai sheet pile saya tidak akan jelaskan di sini karena saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau Anda mau melihat pembahasan terkait dengan cover dam atau sheet pile dalam hal ini, maka Anda bisa melihat di video sebelumnya. Sebelum pelaksanaan pengecoran, dipastikan terlebih dahulu area pengecoran sudah bersih dari material sampah seperti plastik, lumpur, dan potongan kawat bentrat. Pembersihan area yang akan dilakukan pengecoran dengan menggunakan air kompresor. Pengecoran pile cap ini menggunakan mutu beton FC30 dan pengecoran pile cap itu menggunakan kuat beton sesuai dengan yang disepakati. Pengecoran harus dimulai dari sudut-sudut backcasting dan dari level terendah jika permukaannya miring. Beton harus dituang pada tumpukan beton sebelumnya, overlapping, dan bukan jauh darinya. Beton harus dicor dalam lapisan-lapisan datar, dan tiap lapisan harus dipadatkan sebelum lapisan di bawahnya mengeras. Untuk pengecoran dinding yang panjang sekali, di mana cara lapisan-lapisan horizontal akan menyebabkan terjadinya sambungan dingin atau cold joint pada beton. Pengecoran harus dilakukan dengan ketinggian penuh yang akan membuat kemiringan pada permukaan beton. Kemudian, beton tidak boleh dicor pada saat hujan lebat tanpa penutup di atasnya, karena air hujan akan menyebabkan turunnya mutu beton. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah pengecoran pile cap dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan pile cap. Salah satunya adalah penggunaan vibrator. Jadi jangan menggunakan vibrator hanya satu kalau melakukan atau melaksanakan pengecoran yang besar. Jadi di samping cara penuangan yang benar, cara pemadatan yang benar juga merupakan faktor penting guna mencapai tujuan pembetonan. Cara pemadatan dengan vibrator yang benar yaitu besarnya kepala vibrator harus disesuaikan dengan jenis struktur beton yang akan dicor dan jarak antar tulangan terkecil. Vibrator harus dapat dimasukkan ke dalam jaringan atau anyaman besi beton dan harus diusahakan sedikit mungkin menempelkan vibrator pada besi. Menggetarkan besi beton dapat mengakibatkan mutu beton yang jelek, di mana menggetarkan besi beton dapat mengakibatkan mutu beton yang jelek, di mana terjadi pengumpalan pasir di sekitar besi. Bahkan apabila besi digetarkan terus-menerus akan berakibat lebih kritis karena getaran ini merambat ke beton di sampingnya yang sudah mulai mengeras, sehingga mengakibatkan retak atau terjadinya rongga antar besi dan beton. Rongga ini akan mengakibatkan bahaya korosi pada tulangan. Tidak boleh meletakkan kepala vibrator terlalu lama dalam beton karena akan menyebabkan segregasi dan bleeding, terutama untuk beton dengan selam tinggi. Lama pengecoran, lama menggetarkan cukup antara 10-15 detik. Dan yang paling terakhir dari pekerjaan pengecoran ini adalah untuk menjaga agar proses hidrasi beton dapat berlangsung dengan sempurna, maka diperlukan kuring untuk menjaga kelembabannya. Lamanya kuring sekitar 7 hari berturut-turut mulai hari kedua setelah pengecoran. Kuring dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain semprotkan air pada permukaan beton untuk proses perawatan beton, kemudian menggunakan sistem buka tutup plastik cor. Pagi hari plastik cor ditutup dan malam hari plastik cor dibuka. Kemudian ditutup dengan plastik cor plastik sheet, kembali di lapis pertama dan lapis kedua, lalu ditutup dengan terpal atau pasir lapis ketiga. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah proses kuring. Jadi proses kuring itu biasanya dilakukan selama 3-7 hari dan pelaksanaannya di lapangan. Dan pada saat dilakukan kuring, itu sebaiknya menggunakan juga dengan karung goni
atau juga bisa dengan geotekstil. Kemudian geotekstil tersebut dibasahi dengan air. Dan dalam pengambilan benda uji, mengikuti volume pengecoran dengan mengacu pada track mixer, dan umur pengetesan benda uji yang dilakukan pada umur 7 hari dan umur 28 hari. Dan biasanya yang diambil 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Nah, terkait dengan penuangan beton, sebelum penuangan beton dilakukan, pastikan semua komponen atau langkah telah selesai dilakukan dengan baik, seperti perhitungan galian. Untuk mendapatkan hasil beton yang baik, maka cara penuangan harus benar, yaitu pengecoran harus kontinu sejak pengecoran dimulai sampai mencapai siar pelaksanaan atau sambungan yang ditetapkan. Beton harus dituang vertikal dan sedekat mungkin dengan bagian yang dicor. Jika diperlukan meratakan beton harus dilakukan dengan sekop dan bukan membuat beton mengalir. Beton tidak boleh dituangkan ke dalam pengestin dengan jarak yang tinggi, maksimum 1,5 meter, karena akan mengakibatkan segregasi. Apabila tinggi lebih dari 1,5 meter, maka harus memakai talang atau corong atau treni. Untuk area yang penuh besi kolom dalam hal ini, maka stirap akan digeser dan dibesarkan sementara. Jadi pembesaran karena nanti juga akan dilakukan pengecoran. Jadi dilebarkan besinya supaya bisa dilakukan pengecoran dengan atau talangnya bisa masuk di area tersebut. Untuk pengecoran sampai area kolom terisi, kemudian sirap akan dikembalikan posisinya seperti pada gambar shop drawing. Saya kira demikian video kita kali ini. Silahkan di like, share, dan komen video ini. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.